Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengingatkan. Apa yang akan kalian dengar malam ini bukan sekadar cerita. Cerita ini tidak bermaksud menakut-nakuti. Namun jika kalian memilih untuk mendengarkan sampai selesai, pastikan lampu di sekitar kalian menyala. Dan jangan dengarkan sendirian. Terutama saat tengah malam. Tarik nafas kalian pelan-pelan, tenangkan pikiran, dan jangan biarkan imajinasi kalian berlari terlalu jauh. Karena malam ini, saya akan membagikan sebuah cerita horor desa goib yang konon tidak semua orang sanggup mendengarnya sampai akhir. Selamat mendengarkan. Malam itu sebenarnya biasa aja. Nggak ada tanda-tanda aneh. Nggak ada mimpi buruk. Nggak ada firasat apa-apa. Aku cuma pengen pulang. Namaku Raka. Kerjaanku supir travel antar kota. Hari itu aku narik rute malam dari kota menuju desa-desa pegunungan. Jalan sepi, kanan kiri hutan. Sinyal HP hilang timbul. Jam di dashboard mobil nunjukin 23.47. Penumpang terakhir udah turun sejak setengah jam lalu. Harusnya kalau sesuai Google Maps, aku tinggal lurus sekitar 15 menit terus nyampe jalan besar. Tapi anehnya, semakin aku nyetir, jalanan malah makin sempit. Aspal berubah jadi cor beton tua. Lampu jalan gak ada. Kabut mulai turun pelan-pelan, nutup jarak pandang. Aneh, ini jalan kok gak kayak tadi ya? Aku berhenti sebentar, nyalain HP, Google Maps muter-muter, terus tulisan mencari GPS. Aku tarik nafas, mikir mungkin sinyal lagi jelek. Aku lanjut jalan. Beberapa menit kemudian, di kejauhan aku lihat lampu-lampu rumah. Ah, desa, gumamku. Aku lega, ada tanda kehidupan. Mobil masuk ke gerbang desa kecil dari kayu. Tulisan di atasnya udah pudar, cuma kebaca samar. Sugeng Rawuh. Nggak ada nama desanya. Aku pelan-pelan nyetir masuk. Rumah-rumahnya tua, dinding kayu, lampu minyak di teras. Orang-orang duduk di bangku. Tapi aneh, mereka semua diam. Gak ada yang ngobrol, gak ada suara TV, gak ada suara anak-anak. Dan yang bikin merinding, semua orang yang aku lewati menoleh barengan ke arah mobilku. Matanya kosong, tatapannya lama, gak berkedip. Aku ngerasa tengkukku dingin. Ini desa kok sepi banget sih. Aku cari tempat buat nanya arah. Di ujung jalan ada warung kecil, lampunya temaram. Aku parkir, turun dari mobil. Begitu kakiku nginjak tanah, suasana langsung beda. Udara dingin, sunyi banget. Aku masuk ke warung. Di dalam ada ibu-ibu tua duduk di balik meja kayu. "Ibu, mau tanya jalan ke jalan raya?" kataku sopan. Ibu itu ngangkat kepala pelan, mukanya pucat, matanya cekung. Dia nggak langsung jawab. Beberapa detik, dia cuma natap aku. Terus dia ngomong pelan, suaranya serak. "Mas, sampean kok bisa masuk ke sini?" Aku ketawa kecil, agak gugup. "Loh, ya lewat jalan depan. Ibu, ini desa apa ya?" Wajah ibu itu langsung berubah tegang. Dia berdiri, mendekat, lalu berbisik. "Mas, dengerin baik-baik. Desa ini gak ada di peta." Aku merinding. "Ibu, bercanda ya?" Ibu itu geleng pelan. "Yang masuk ke sini biasanya gak bisa keluar." Jantungku langsung deg-degan. Belum sempat aku jawab, dari luar terdengar suara kentongan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Wajah ibu itu langsung panik. Dia dorong bahuku. "Mas, cepet balik ke mobil. Jangan sampai kepala desa lihat sampean." Aku kaget. "Ada apa, Bu?"
Ibu itu hampir nangis. Kalau beliau lihat orang hidup masuk desa ini, sampean bakal dijadikan warga sini selamanya. Belum sempat aku tanya lagi, lampu warung mati, gelap. Di luar, langkah kaki ramai, pelan, berat. Dan dari kejauhan terdengar suara berat, dalam. Ada tamu. Aku berdiri kaku di dalam warung. Bau tanah basah sama asap minyak langsung nyengat hidung. Di luar, langkah kaki makin jelas. Bukan satu orang, banyak. Tok, tok, tok. Suara kentongan berhenti tepat di depan warung. Aku bisa dengar nafasku sendiri. Cepet, berat. "Ibu, ini maksudnya apa?" bisikku panik. Ibu tua itu nggak jawab. Tangannya gemeteran, narik lenganku pelan. "Jangan keluar, jangan bunyi, jangan natap matanya." "Matanya siapa, Bu?" tanyaku. Suaraku hampir nggak keluar. Belum dijawab, pintu warung krek terbuka pelan. Cahaya obor dari luar masuk. Bayangan orang-orang muncul satu persatu di dinding warung. Dan di tengah mereka ada sosok tinggi, pakai beskap hitam, kain jarik, belangkon. Dia berdiri paling depan. Orang-orang di belakangnya langsung nunduk semua. Suaranya berat, dalam, kayak dari dalam sumur. "Bapak Sari." Ibu Sari langsung jatuh duduk. "Kula nyuwun pangapunten, Pak Lurah. Saya mohon maaf, Pak Lurah." Aku menelan ludah. "Pak Lurah." Sosok itu melangkah nasuk. Setiap langkahnya, lantai kayu berderit, padahal badannya kelihatan ringan. Aku berdiri, refleks mau mundur, tapi kakiku berat, kayak nempel ke lantai. Sosok itu berhenti tepat di depanku. Aku beraniin ngangkat kepala, dan saat itulah jantungku hampir berhenti. Wajahnya kosong, bukan hitam, bukan gelap, tapi kayak kabut putih, muter pelan. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut, tapi dia bicara. "Kowe sopo? Kamu siapa?" Suaranya langsung masuk ke kepalaku. Aku Raka, Pak. Aku cuma nyasar." Jawabku terbatah. Kabut di wajahnya berputar lebih cepat. "Nyasar? Ora ono wong sing iso nyasar mlebu kene. Gak ada orang yang bisa nyasar masuk ke sini." Orang-orang di luar serempak mendongak. Matanya sama semua. Kosong, pucat. "Kowe mlebu amargo diundang. Kamu masuk karena diundang." Aku panik. "Diundang siapa, Pak? Aku gak kenal siapa-siapa di sini." Tiba-tiba, kepalanya miring pelan. "Mobilmu." Dadaku makin sesak. "Kue ninggal lawang buka. Kamu meninggalkan pintu terbuka." Aku keingat, sebelum masuk desa, aku sempat berhenti, buka pintu mobil buat buang air kecil di pinggir jalan. Dan saat itu, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari hutan. Pak Lurah melangkah lebih dekat. Udara jadi dingin banget. "Deso iki butuh warga anyar. Desa ini butuh warga baru." Ibu Sari teriak, "Pak Lurah, nyuwun sewu, dia masih hidup." Sosok itu berhenti. Kabut di wajahnya bergetar. "Urip utawa ora bisa diatur." Orang-orang di luar mulai tersenyum. Senyum lebar, gak wajar. Tiba-tiba, tangan dingin nyentuh pergelangan kakiku. Aku nengok ke bawah. Ada anak kecil duduk di sampingku. Bajunya lusuh, mukanya pucat. Dia bisik pelan, "Mas, ojo tetap ning kene. Mas, jangan tinggal di sini." Aku jongkok refleks. "Kamu siapa?"
Anak itu ngelirik Pak Lurah, takut. Aku bien koyo sampean. Aku dulu kayak kamu. Seketika, lampu warung nyala sendiri. Pak Lurah mundur selangkah. Wayah wis meh subuh. Waktu hampir subuh. Orang-orang mulai ribut pelan. Sadurunge ayam muni. Sebelum ayam berkokok, dewek kudu milih. Kabut wajah itu mengarah ke aku. Koe arep metu. Kamu mau keluar? Atau utowo dadi warga kene? Atau jadi warga di sini? Anak kecil itu narik tanganku kuat-kuat. Mas, yen isih pengen bali, Melayu saiki. Mas, kalau masih pengen pulang, lari sekarang. Di luar, suara ayam jantan samar-samar terdengar. Kukuruyuk. Pak Lurah menggeram, dan tiba-tiba semua lampu padam lagi. Gelap total. Gak kelihatan apa-apa. Tapi aku masih bisa ngerasa tangan kecil itu narik pergelangan tanganku. Mas, ikut aku. Sekarang. Suara anak kecil itu bergetar, tapi tegas. Belum sempat mikir, aku langsung ditarik keluar warung. Begitu kakiku nginjak jalan desa, aku sadar satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku nggak punya bayangan. Lampu obor warga nyala di kiri kanan jalan. Bayangan mereka jelas di tanah. Tapi aku kosong. Mas, jangan nengok ke belakang, bisik si anak. Terlambat. Aku nengok. Dan aku lihat Pak Lurah berdiri di tengah jalan. Kepalanya menoleh pelan ke arahku. Kabut di wajahnya berputar liar. Waktumu entek. Waktumu habis. Kentongan dipukul keras. Tok, tok, tok. Sekejap itu juga, semua warga bergerak barengan. Lari ke arahku. Langkah kaki mereka nggak bunyi, tapi tanah bergetar. Mas, lari! Teriak si anak. Aku lari sekuat tenaga. Napas ngos-ngosan, dada panas. Kakiku kayak bukan punyaku sendiri. Jalan desa berubah. Rumah-rumah makin rapat. Jendelanya terbuka semua. Dari dalam, kepala-kepala muncul. Mata mereka nyala pucat. Mulut mereka senyum lebar. Mampir, Mas. Aja cepet-cepet. Jangan cepat-cepat. Tanganku ditarik dari jendela, dari pintu, dari bawah kolong rumah. Aku hampir jatuh. Si anak berhenti mendadak di pertigaan. Mas, dengerin aku. Apalagi? Dia nunjuk 3 jalan. Kiri, jalan tanah, gelap, bau busuk. Kanan, jalan berbatu, banyak patung orang. Tengah, jalan sempit, lurus, tapi berkabut tebal. Lewat mana? Teriakku. Anak itu napasnya bergetar. Mas, pilih dalan sing ora ono sing nunggu. Pilih jalan yang gak ada yang nunggu. Aku perhatiin cepat. Jalan kiri, aku lihat tangan-tangan keluar dari tanah. Jalan kanan, patung-patung itu kedip. Tinggal jalan tengah. Kabutnya tebal banget. Aku ragu. Kalau salah? Anak itu menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Aku wis telat milih. Aku sudah telat memilih. Aku baru sadar tubuhnya mulai transparan. Loh, kamu? Mas, yang tekan alas. Mas, kalau sampai hutan, ojo nganti krungu jenengmu disebut. Jangan sampai dengar namamu dipanggil. Suara Pak Lurah menggema dari belakang.
Raka. Aku refleks menoleh, dan saat itu, si anak menghilang. Aku sendirian. Raka, Raka. Namaku dipanggil dari segala arah. Suara ibu, suara bapak, suara teman. Aku tutup telinga, lari ke jalan tengah. Kabut langsung nutup semuanya. Aku jatuh, menggelinding, dan tiba-tiba, bruk. Aku jatuh di tanah basah, bau daun, bau hutan. Aku bangkit. Di depanku, pohon besar dengan kain kuning melilit batangnya. Dan di belakangku, desa itu sudah tidak ada. Tapi dari dalam hutan, terdengar suara langkah pelan dan satu bisikan terakhir di telingaku. Raka, kowe turung metu sak tenane. Raka, kamu belum benar-benar keluar. Aku berdiri kaku di tengah hutan. Kabut tipis masih nempel di tanah. Udara dingin nusuk tulang. Suara serangga gak ada. Sunyi yang aneh. Kayak hutan ini lagi nahan napas. Di depanku, pohon besar itu berdiri menjulang. Batangnya gede banget. Akar-akarnya keluar dari tanah, kayak ular. Kain kuning melilit batangnya. Udah lusuh, tapi bersih. Aku nelan ludah. Ini di mana sebenarnya aku? Aku nengok ke belakang. Gak ada jalan, gak ada desa, cuma hutan. Dan tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara langkah, pelan, berat. Bukan satu. Aku refleks mundur. Siapa? Dari balik pohon muncul kakek tua. Pakai baju lurik, ikat kepala hitam, jenggot putih panjang. Tangannya megang tongkat kayu. Matanya tajam tapi tenang. Akhirnya tekan kene oleh. Aku bingung. Bapak siapa? Dia senyum tipis. Wong sing jogo tapel wates. Orang yang jaga batas. Aku merinding. Batas apa? Kakek itu mengetuk tanah pakai tongkatnya. Batas wong urip lan wong sing kudune wis ora ono. Batas orang hidup dan yang seharusnya sudah tidak ada. Dadaku langsung sesak. Berarti desa tadi itu Deso sing kelalen. Desa yang dilupakan. Kakek itu duduk di akar pohon besar. Bien ono deso tenan ning kene. Wong-wonge urip normal. Tapi ono siji kesalahan. Aku berdiri gak berani duduk. Kesalahan apa? Kakek itu menatap lurus ke arahku. Ora gelem ninggal. Tidak mau pergi. Angin berhembus pelan. Daun bergeser, tapi nggak ada yang jatuh. Naliko wektune rampung, kabeh kudu lunga. Tapi kepala desane milih nahan kabeh. Bayangan wajah tanpa wajah langsung muncul di pikiranku. Pak Lurah itu, kakek mengangguk pelan. Dheweke ngiket desane karo alam kene. Sing melebu, dianggap tamu. Yen kesuwen, dadi warga. Aku inget anak kecil tadi. Anak yang nolong aku, dia siapa? Kakek itu nutup mata sebentar. Korban sing isih heling. Roh-rohe ketahan. Tapi atine durung rusak. Dadaku panas. Terus, aku gimana, Pak? Aku bisa pulang. Kakek itu berdiri. Tongkatnya nancep ke tanah. Bisa. Aku hampir jatuh saking leganya. Tapi, kakek tersenyum pahit. Ono tebusane. Jantungku langsung deg-degan lagi. Apa? Dia nunjuk ke pelon besar.
Kue kudu bali lan nutup lawang sing buka. Kamu harus kembali dan menutup pintu yang terbuka. Aku melotot. Kembali ke desa itu. Yen ora, kakek menatap lurus ke mataku. Deso kui bakal terus ngundang. Ora mung kue, tapi wong liyane. Aku gemetar. Tapi Pak Lurah, dia mau aku jadi warga. Kakek itu mendekat, suaranya diturunin. Mulane, kowe mung duwe wektu sakdurunge subuh rampung. Sawise srenine munggah, kowe milik sopo. Jauh di balik hutan, aku dengar suara kentongan lagi. Tok, tok, tok. Kakek itu mundur pelan, mulai kabur tertutup kabut. Elingole, yen kowe krungu jenengmu disebut maneh, ojo dijawab. Kabut makin tebal, dan di balik kabut, aku lihat lampu desa itu muncul lagi. Lampu-lampu desa itu makin jelas. Satu persatu muncul di balik kabut. Sama persis kayak sebelumnya. Rumah kayu, lampu minyak, jalan sempit. Tapi sekarang, aku ngerasanya beda. Lebih berat. Langkah kakiku pelan. Kayak ada yang nahan dari belakang. Tenang, Rak. Ini cuma masuk, nutup pintu, terus keluar. Gumamku buat nenangin diri sendiri. Begitu kakiku nginjak batas desa, angin dingin nyambar. Semua lampu rumah nyala barengan. Dan serentak, pintu-pintu rumah terbuka. Warga keluar satu-satu. Mereka berdiri rapi di pinggir jalan. Senyum tipis, tatapan lurus ke aku. Sugeng rauh malih, Mas Raka. Selamat datang kembali. Aku langsung merinding. Mereka ingat namaku. Aku jalan pelan ke tengah desa. Kentongan berbunyi lagi. Tok, tok, tok. Dari ujung jalan, Pak Lurah muncul. Masih dengan beskap hitam, blangkon, dan wajah kabutnya. Kowe bali, kamu kembali. Aku cuma mau nutup pintu yang kebuka. Jawabku, suaraku gemetar, tapi maksa tegas. Kabut di wajahnya bergulung pelan. Ora ono lawang sing kebuka. Aku ingat kata kakek penjaga batas. Pintu itu dari orang hidup yang masuk dan gak keluar kan? Suasana desa langsung berubah. Udara makin dingin. Lampu-lampu redup. Pak Lurah melangkah mendekat. Lawang iku, yo iku kowe. Dadaku langsung sesak. Apa maksudnya? Sakdurunge kowe mlebu, deso iki sepi. Saiki getar maneh. Aku mundur satu langkah. Jadi, kalau aku pergi, ana sing kudung ganti. Warga mulai berbisik pelan. Ganti, ganti, ganti. Kepalaku pening. Aku gak mau jadi warga sini. Pak Lurah berhenti tepat di depanku. Kabut wajahnya berputar cepat. Ora kudu jadi warga. Cukup jadi kunci. Tanah di bawah kakiku retak. Dari celahnya keluar cahaya redup. Aku lihat bayanganku sendiri di tanah. Sekarang muncul, dan bayangan itu bergerak sendiri. Bayanganku berdiri, menatap aku. Waktumu meh entek, Raka. Suara itu, suaraku sendiri. Aku teriak, "Enggak, ini enggak benar." Tiba-tiba, dari arah warung lama, aku lihat Ibu Sari lari tertatih. "Mas Raka!" Dia jatuh berlutut. "Aja percaya kabeh omongane.
Jangan percaya semua omongannya. Pak Lurah menoleh tajam. Kabut wajahnya menghitam. Kowe wis kakean ngomong. Ibu Sari menatapku sambil nangis. Mas, lawang kuwi dudu awakmu. Tapi mobilmu. Aku terdiam. Mobil. Pintu mobil yang kubiarkan terbuka di pinggir hutan. Selama mobilmu isi ana ning kene, deso iki isi duwe dalan. Kentongan dipukul keras. Tok, tok, tok. Pak Lurah menggeram. Yen koe tekan mobil iku, subuh bakal nutup kabeh. Warga mulai bergerak lagi, mengurungku perlahan. Ibu Sari teriak terakhir kali. Mas, lari ning mobilmu. Tanpa mikir lagi, aku lari menuju ujung desa ke arah tempat pertama kali aku masuk. Di belakangku, suara Pak Lurah menggema ke seluruh desa. Yen kowe lungo, ana sing bakal ngganti kowe. Dan aku sadar satu hal yang bikin kakiku hampir lemas. Aku lari sekuat tenaga. Napas sudah nggak karuan. Dada panas. Kakiku hampir nggak kerasa. Di mana? Di mana mobilku? Gumamku panik. Desa ini sekarang berubah. Jalan yang tadi lurus sekarang belok sendiri. Gang-gang kecil muncul tiba-tiba. Rumah-rumah makin rapat. Lampu minyak bergoyang walau nggak ada angin. Dan yang bikin kepalaku makin kacau. Jam di masjid desa nunjukin waktu mundur. Dari 0432 jadi 0431, 0430. Subuh, waktuku makin dikit. Suara langkah warga makin dekat. Gak lari, jalan pelan, tapi selalu ada di belakangku. Raka. Please like and subscribe Horror in Channel. Namaku dipanggil pelan. Aku nutup telinga. Ingat pesan kakek, jangan jawab. Aku belok ke gang kiri. Buntu. Tembok kayu tinggi. Gak ada jalan. Aku muter balik. Dan hampir nabrak diriku sendiri. Bayanganku berdiri di depanku. Sekarang lebih jelas. Matanya merah. Senyumnya tipis. Capek, Rak. Menjauh! Teriakku. Bayangan itu ketawa pelan. Mobilmu nunggu kok. Tapi sopirnya siapa? Aku dorong dia. Tanganku nembus tubuhnya. Bayangan itu pecah kayak asap hitam. Di tanah muncul bekas ban mobil. Segar. Aku ikutin jejak itu. Jejak ban itu mengarah keluar desa. Harapanku muncul lagi. Benar, mobilku masih ada. Tapi semakin jauh aku ikuti, jejaknya makin dalam. Kayak mobil itu berat banget. Aku sampai di lapangan kecil. Dan di sana, aku lihat mobilku. Parkir miring, lampu nyala. Tapi di kursi sopir ada seseorang. Badannya mirip aku, pakai jaketku. Dia nengok pelan. Mukanya, mukaku sendiri. Dia senyum. Akhirnya ketemu. Tanganku gemetar. Keluar dari mobil itu, dia geleng pelan. Telat. Kamu yang ninggal pintunya kebuka. Sekarang giliranku jalan. Mesin mobil hidup sendiri. Brem. Jam masjid berbunyi keras. Dung, dung. Dari kejauhan terdengar azan subuh mulai berkumandang. Wajah Pak Lurah muncul di kaca mobil. Kabut wajahnya tersenyum. Ganti wis siap.
Pengganti sudah siap. Aku teriak sekuat tenaga. "Enggak, aku yang keluar." Tiba-tiba, suara keras memecah udara. "Raka!" Suara itu bukan dari desa. Itu suara ibuku. Aku refleks nengok. Dan saat aku nengok, sosok di mobil itu lenyap. Mesin mati. Lampu mobil kelip-kelip. Aku nggak mikir panjang. Aku buka pintu mobil. Begitu aku duduk di kursi sopir, udara berubah hangat. Suara azan makin jelas. Aku injek gas. Mobil melaju. Kabut menipis. Dan tiba-tiba, aku keluar dari hutan. Aspal jalan raya, lampu jalan, sinyal HP full. Aku berhenti mendadak. Tanganku gemetar. Aku nengok ke kaca spion. Bayanganku normal. Aku tarik napas panjang. Udah, selesai. Tapi saat aku nengok kursi belakang, ada bekas tangan kecil di jok mobil. Dan di dashboard mobil, tertulis dengan debu, "Matur nuwun wis ngganti aku. Terima kasih sudah menggantikan aku." Jam di dashboard nunjukin 23.47. Sama kayak awal aku masuk. Aku duduk lama di dalam mobil. Mesin masih nyala. Lampu jalan terang. Suara kendaraan sesekali lewat. Semua kelihatan normal. Terlalu normal. Jam di dashboard masih nunjukin 23.47. Nggak maju, nggak mundur. Aku usap muka. "Tenang, kamu udah keluar, Ra." Aku injek gas pelan. Mobil jalan mulus. Aspal halus. Rambu-rambu jelas. HP bunyi. Notifikasi masuk. "Ibu, kamu di mana, Nak? Dari tadi kok nggak bisa dihubungi?" Tanganku gemetar. Aku langsung nelpon. "Ibu." Suaraku hampir pecah. "Loh, kamu kok baru nelpon? Ini udah pagi, Nak. Dari tadi ibu nyiapin sarapan." Aku nengok keluar. Langit masih gelap. "Bu, sekarang jam berapa?" Ibu diem sebentar. "Jam 4:30. Kamu kenapa?" Aku merinding. Aku matiin telepon. Aku berhenti di pinggir jalan. Mataku nggak lepas dari kaca spion. Bayanganku masih normal. Aku tarik napas panjang. Terus mikir, mungkin ini efek shock. Mungkin aku cuma kecapean. Aku lanjut jalan. Beberapa menit kemudian, aku lihat gerbang kayu kecil di pinggir jalan. Tulisan pudar. Sugeng Rawuh. Aku langsung ngerem mendadak. Keringat dingin keluar semua. Bukan ini jalannya. Aku mundur. Tapi gerbang itu nggak ada di spion. Aku turun dari mobil. Langkahku pelan. Aku nengok ke kanan, ke kiri, hutan. Sunyi. Aku lihat ke tanah. Dan saat itulah jantungku seperti diremas. Bayanganku terlambat bergerak. Aku angkat tangan. Bayangan di tanah, angkatnya setengah detik setelahnya. Tidak. Aku lari ke mobil. Begitu aku duduk di kursi supir, aku lihat kaca depan. Pantulanku tersenyum. Padahal aku nggak senyum. Pantulan itu ngomong pelan tanpa suara.
Tenang, kamu kan cuma nutup pintu. Aku teriak dan nutup mata. Dan tiba-tiba, suara ayam jantan terdengar jelas. Kukuruyuk. Aku buka mata. Matahari terbit. Mobilku parkir di depan rumah. Mesin mati. Pintu tertutup rapat. Ibu berdiri di teras. Kamu kok tidur di mobil sih? Aku turun pelan. Kakiku lemas. Ibu, aku pulang jam berapa? Ibu mikir sebentar. Jam 11 malam, katanya capek. Aku bengong. Aku masuk rumah. Semua normal. Tapi saat aku lewat cermin ruang tamu, aku berhenti. Pantulanku berdiri di sana. Diam. Matanya menatapku lama. Lalu, dia berkedip lebih dulu. Dan di telingaku, sangat pelan, terdengar suara yang aku kenal. Deso itu, saiki duwe dalan maneh. Desa itu, sekarang punya jalan lagi.